Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan kisah asmaranya kamu Capricorn untuk tertanggal 1 hingga 10 Maret 2022. Tetapi sebelum memulai tarik kartu tarotnya, di sini mari akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu Capricorn dalam menyikapi pembacaan ini. Untuk kamu yang baru pertama kali singgah, selamat datang. Silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video agar energi kamu kuat tersampaikan dan akhirnya terbaca oleh saya. Baik, untuk memulai pembacaan ini kita akan tarik dulu energi di sebelum tanggal 1 Maret 2022. Baik, kisah kamu di masa lalu bersama dengan dia adalah baik, jadi ini hubungannya kalau mari lihat ya, kayaknya kalian hadir datang dari dua dunia yang berbeda. Maksudnya dua dunia ini bukan satu makhluk goib, satu manusia ya, enggak gitu. Tetapi dari prinsip-prinsip hidup yang berbeda gitu ya. Dari ini latar belakang ya, bukan dunia tetapi latar belakang yang berbeda antara kamu dengan dengan pasangannya kamu. Nah gitu. Tetapi di dalam hubungan ini, selama hubungan ini berjalan ya, mari ngelihat bahwa kecocokan secara hati rasanya di sini masih belum terjadi gitu ya. Apalagi jika salah satu di antara kalian menginginkan hubungan ini ke arah yang lebih serius, sudah pasti pasangan masih posisi belum pasti gitu ya, masih belum yakin bahwa ini adalah hubungan yang akan dibawa jauh lebih serius dan bahkan dalam artian relationship pernikahan. Nah kayak gitu ya. Atau bisa juga ini energinya untuk kedua belah pihak masih belum siap, dan dalam hubungan ini niatan untuk ini menjadikan hubungan ini hanya sebagai perlintasan aja gitu ya, hanya menjadi salah satu dari kisah yang pernah dialami. Nah kayak gitu. Jadi kalau mari bilang hubungan ini belum lagi hubungan yang mantap gitu ya, belum yang mantap di sini gitu, karena masih ada kurang dewasanya salah satu pemain di dalam hubungan ini, entah itu kamu Capricorn ataupun pasangan kamu. Jadi nggak usah heran kalau kamu atau kalian ya, kamu atau pasangan kamu melihat bahwa energinya ini antara on antara off. Nah kayak gitu ya. Karena tadi dorongan cinta yang sesungguh-sungguhnya cinta belum mari tangkap di sini, belum gitu. Bisa ini hanya dikatakan sebagai tebar pesona gitu ya. Karena walaupun salah satunya kelihatan tidak serius di dalam hubungan ini, energi jiwa, tetapi secara tindakan ini bisa sweet banget gitu ya. Ini bisa kayak kelihatan dia perhatian sekali, dia cinta sekali, dia baik banget. Nah yang kayak gitu. Jadi seolah-olah akan membuat pasangannya nyaman banget gitu ya. Dan biasanya hubungan yang kayak gini, energi-energi kayak gini, dia itu kalau untuk ribut-ribut biasanya ini jarang. Tapi
akan makan hati gitu loh. Ya, ribut-ribut yang diungkapkan itu biasanya jarang, tapi hati ini kayak menjerit gitu. Karena merasa tidak nyaman tentang status atau posisi diri di dalam kehidupan pasangan. Nah, kayak gitu, ya. Sebentar datang dengan kemesraan gitu ya, bagaikan seorang pujangga gitu. Tetapi diajak serius, ngeles. Diajak untuk ngomong yang dalam gitu ya, menghindar, mengelak gitu. Dan di sini energinya belum energi yang long term gitu ya. Kalaupun sudah ada ikrar pernikahan gitu, ikrar janji setia bersama, tidak akan menghadirkan orang lain dalam hubungan, setia dalam suka dan duka, tentu saja janji itu akan dipatahkan. Nah, di sana ya. Sembari ini adalah hubungan yang dua orang pelaku dalam hubungan ini bertolak belakang dalam menilai, mempersepsikan apa itu arti sebuah hubungan, latar belakang agama, sosial budaya, pendidikan juga ya di sini ya, dan kebutuhan batin pun tentu saja di sini bertolak belakang. Nah, di sana ya. Jadi kalau ini masih pacaran, ini hubungannya iseng, masih posisinya iseng banget. Namun kayak yang tadi Mari bilang, ini mesra gitu, bisa bikin pasangannya yang lain tuh klepek-klepek gitu ya. Oke, baik, sekarang kita tarik dulu ya Capricorn, energi dari partnernya kamu. Oke, energi dia. Ya, dia ini kita lihat dulu. Ya. Jadi pasangan kamu ini kalau Mari bilang dia agak kurang realistis di dalam hubungan kalian gitu ya. Jadi sebenarnya hubungan ini bisa saja dijadikan sebagai pelarian dari kisah masa lalu yang dianggap itu menghancurkan hati. Gitu ya, ini energi pasangan kamu. Dia pernah punya memori, punya ingatan tentang ketidakbahagiaan di dalam sebuah relationship, sehingga dia datang ke kamu untuk niatannya sih mencintai dan dicintai gitu ya. Tetapi di sini dia tidak yang benar-benar pakai logika ya. Tidak terlalu dia memakai logika ketika terkoneksi sama kamu. Dan banyak hal yang dia sangka itu sudah dia lakukan ke kamu, tetapi padahal pada kenyataannya tidak. Jadi maksudnya Mari gini, cinta yang seperti ini biasanya lebih banyak dipendam, dan ini indah yang dia rasa dalam hubungan kalian itu lebih banyak di dalam ilusinya dia ketimbang kenyataan fakta yang sesungguhnya. Misalnya gini, contohnya gini, kamu ngasih dia sekuntum mawar ya, contoh, tapi dia di dalam imajinasinya dia menggambarkan bahwa kamu tuh ngasih satu buke gitu, satu buke mawar gitu ya, seikat kembang. Dan bukan hanya mawar saja, tetapi kembang yang macam ragam. Nah gitu, jadi ada ilusinya dia yang cukup kuat, yang yang menyata di dalam kepalanya dia, dan dia sangka itu adalah kebenaran. Nah kayak gitu.
Atau misalnya dia punya niatan ini ya, dia punya niatan ngasih kamu kado. Tetapi niatan dia ini tidak mewujud menjadi sebuah benda yang berbentuk kado. Namun, dia meyakini di dalam dirinya bahwa dia sudah memberikan kamu kado ini. Padahal pada kenyataannya, nggak ada apa-apa yang dia kasih ke kamu. Tapi ini bukan madness ya, ini bukan kegilaan ya, enggak. Namun orang-orang kayak gini kadang-kadang imajiner gitu loh. Memang dia tipe kayak seorang pemimpi gitu ya, seorang penghayal. Jadi dia lebih banyak hidup dan menghidupkan hubungan kalian di dalam hayalannya dia. Nah, begitu juga dengan hal yang sebaliknya. Misalnya, dia sudah misalnya bisa membaca siapa kamu, apa maksud dan tujuannya kamu gitu ya ke dia. Dia bisa baca itu, misalnya ada kesalahan yang kamu sembunyi-sembunyikan dalam hubungan kalian. Dia udah ngerti itu, dia tahu itu, tetapi dia membantahnya, dia menyangkalnya gitu. Karena dia bilang bahwa kalau dia mengakui kenyataan dan kebenaran itu, nanti buyar. Hayalan-hayalan dia yang indah tentang kamu itu buyar. Nah, sehingga jangan heran apabila pasangan kamu ini Capricorn, dia pasif ya. Dia pasif. Jangan heran, karena dia sedang sibuk melakonkan hubungan kalian ini, melakonkan dirimu di dalam imajinasinya dia. Dan dalam tindakan nyata tidak ada apapun yang dia lakukan di dalam hubungan kalian ini. Bahkan yang kayak menjauh dari kamu, nah yang kayak gitu, ini ada ya, mencoba menjauh. Nah, setiap dia dekat sama kamu, ada cinta, ada resah. Ini dua akan datang lomba-lombaan, berganti-gantian menempati posisi pertama di kepalanya dia, di hatinya dia. Resah, cinta. Gelisah, cinta. Nah, yang model-model kayak gitu. Ya. Dan dia nanti ini jangan harapkan kalau misalnya energi dia tuh hot banget sama kamu gitu ya. Ada TikTok yang enak di antara kalian berdua. Saya rasa energi yang seperti itu dari pasangan kamu enggak. Jadi dia kalau kamu datang dia bahagia, dia senang kayak gitu ya. Tetapi ada malu-malunya kayak gitu. Ada kayak sungkan-sungkannya, segen-segennya sama kamu gitu ya. Ada agak kaku-kakunya juga sama kamu. Nah kayak gitu. Tapi padahal dalam hatinya dia seneng kayak gitu. Ya. Dan kemudian kalau yang untuk ekspresif sama kamu, saya rasa orang ini tidak akan mau, gitu ya. Tidak akan terus-menerus energinya. Mungkin mau, tapi jarang banget kayak gitu ya. Jarang banget di sana. Nah, cuman saja kalau kamu tanya, apa sih sebenarnya perasaan orang ini ke kamu? Iya, ada cinta, ada sayang di sana gitu. Kalau nggak kamu men-trigger dia untuk mengekspresikan cinta dan sayangnya ke kamu, ini kamu nggak bakalan bisa ngerti apa sih maksud dari orang ini ke kamu. Nah, apalagi kalau kalian tipenya orang-orang yang mau kepastian ya. Jadi gaya-gaya partnernya kamu ini memberatkan. Jadi gini, cinta itu kan harusnya aktif ya. Tetapi model cinta dari pasangan kamu itu pasif ya, cenderung pasif banget. Ngomong pun ke kamu ini mari lihat ngomongnya satu-satu. Nah kayak gitu ya, ngomongnya nggak yang terlalu gimana gitu ke kamu. Oke, dan tadi kamu adalah pelarian tempat dia menyembuhkan luka batinnya dia. Nah gitu. Tapi di sini apakah dia terbuka ke kamu? Tidak. Kalaupun dia cemas dia itu dia telan sendiri. Kalaupun dia cintanya kepada kamu hanya seujung kuku yang dia tunjukkan, dan kemudian dia berharap bahwa
kamu tahu dalam hatinya itu ada seonggokan gunung besar gitu ya, perasaan cintanya ke kamu. Nah, kayak gitu. Oke, baik. Kemudian kita tarik dulu ya energi dari kamunya sendiri Capricorn di sini dalam hubungan kalian yang sudah kamu aktualkan. Ya. Kamu merasa terbebani dengan pasangan kamu ini. Kalau mari lihat ya, jauh di dalam lubuk hatinya kamu kayak ngerasa juga ada yang kurang tepat di sini gitu ya. Kalau nggak kamu mungkin yang duluan buka ucapan, buka kata-kata atau ngajak jumpa, dia lebih banyak heningnya ya, dia lebih banyak diamnya. Nah kayak gitu, walaupun ini sudah dalam rumah tangga gitu ya, rasa mari rumah tangga kalian ini agak flat ya, agak flat kayak gitu. Nah jadi sementara kamu nih kalau mari lihat Capricorn pengennya itu kan punya pasangan hidup gitu ya. Jadi hidup, ya namanya hidup gitu ya, jadi suasana hubungan itu pun harusnya hidup gitu kan. Nah tetapi dari pasangan kamu ini kelihatannya tidak gitu. Nah jadi akhirnya kalau mari bilang kamu melakukan yang seporsinya saja terhadap partnernya kamu gitu kan, kamu melakukan seporsinya saja. Nah kemudian kalau untuk romantis gitu ya, di sini kamu agaknya kurang, mari lihat agaknya kurang di sini ya. Padahal kalau maunya kamu, dia ya datanglah gitu ya, dia kasih utarakan lah apa sebenarnya di sini gitu, apa sebenarnya sih hubungan kalian ini. Nah di sana, dan kadang-kadang kamu juga kayak yang kurang merasa percaya diri juga ya. Ini mari lihat di dalam batinnya kamu agak kurang percaya diri, dan kadang-kadang tanpa kamu sadari bahwa kamu Capricorn bertingkah kayak yang sedikit maksa kayak gitu. Tapi itu kalau mari bilang sih cara kamu untuk men-trigger pasangan kamu gitu ya. Dan kekacauan di dalam hatinya kamu tentang dia ini yang kadang-kadang kurang bisa kamu kendalikan, sehingga banyak di antara kalian kalau hanya ngasih uang iya gitu ya. Kalau dalam rumah tangga kamu tetap menjadi suami, kamu nafkahi rumah tangga gitu. Kalau kamu istri, kamu ya bisa jadi juga kamu tulang punggul ya di dalam keluarga, kamu yang kelihatannya lebih powerful di sini. Kamu orang yang paling diandelin di sini, padahal pada kenyataannya kamu tuh yang istri gitu. Tetapi kamu tidak yang di rumah, jadi dia yang bapak rumah tangga, kamu kemudian ibu pekerja. Nah kayak gitu. Jadi yang pentingnya apapun tanggung jawab yang harus diletakkan dalam hubungan ini, iya, kamu tidak lepas tangan di sana sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Namun kalau urusan hati, sebenarnya kamu ingin dicintai dan mencintai, tetapi kamu melihat sepertinya ada tembok yang sedang dibangun oleh pasangan kamu. Yang kayak ada angan-angan atau ada imajinasi atau ada, pokoknya ada jarak yang bisa kamu rasa di antara kalian berdua. Nah kayak gitu. Padahal seolah-olah kamu melihat dia ini tidak memperhatikan kamu gitu ya. Dia ini tubuh fisiknya ada di sebelah kamu, tetapi kelihatan pandangan matanya jauh gitu ya. Lebih banyak diamnya, tidak atraktif, tidak hangat. Nah kayak gitu. Dan itu bikin kamu kayak ngerasa sulit banget gitu ya. Nah untuk kalian yang memang masih pacaran, posisinya masih pacaran di sini, kalau kamu jatuhnya lebih kayak udah deh aku pikirin masa depanku aja lah gitu ya.
kamu sibuk cari uang, kayak gitu, kamu sibuk kejar karir, walaupun di dalam hati kamu tuh kayak merasa rindu, namun dalam status hubungan kalian ini seolah-olah kamu nggak tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan terhadap pasangan kamu ini. Nah, di sana ya banyak kebingungan, dan kebingungan ini juga memang dipancarkan oleh pasangannya kamu hanya karena dia takut sepi, kemudian karena dia memang menjadikan kamu pelarian sesungguhnya gitu ya. Tetapi kasih sayang dia, cintanya dia ke kamu sebenarnya ada, cuman saja ini tidak dinyatakan. Nah gitu ya, kalau ini hubungan pacaran-pacaran tidak tertutup kemungkinan ini bukan hanya terlibat di dua orang saja, tetapi ini hubungan yang lumayan terbuka. Ada orang-orang lain yang berbagi hati, entah itu di kamu ataupun di pasangannya kamu ini. Nah kayak gitu ya, mengharapkan cinta dan dicintai memang kelihatan jelas di sini. Jadi tadi tuh energi pasangan kamu ada dari Pisces, Scorpio, Cancer itu ya. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius tadi. Nah di sana. Sekarang kita akan lihat bagaimana energi ini akan bergerak untuk di tanggal 1 hingga 10 Maret 2022. Situasi hubungan kalian adalah ya cukup overwhelming ya. Jadi dia nih gayanya itu sebentar menginginkan, sebentar tidak, kayak gitu. Tetapi ketika datang balik gitu ya, yang tadinya pergi kemudian datang balik, kayaknya overwhelming gitu. Kayak ngerasa ada panasnya aja gitu ya. Panas hati yang panas kayak gitu. Dan kadang-kadang tindakan-tindakan yang sedikit tidak terarah, tidak terkontrol di sini ada. Misalnya tiba-tiba marah gitu ya. Tiba-tiba ngambekan. Nah kayak gitu. Atau ini bisa jadi ketika datang gitu ya, tetap ada ketidakoptimisan akan berhasilnya hubungan ini di masa depan. Nah di sana ya, happy, ada perasaan happy, tetapi juga perasaan yang membebani tidak kurang gitu ya. Oke, kita lihat dulu energi dari pasangannya kamu Capricorn. Ya, lagi-lagi ya. Dan kalau Mari bilang kayak gini ya, energi pasangan kamu, bahwa dia akan coba lah ya menikmati kebersamaan kalian, namun lagi-lagi fokus kepada dirinya tanpa dia sadari itu akan dia lakukan. Nah kayak gitu ya. Kalau untuk berkorban sesuatu ke kamu, saya rasa di sini jawabannya tidak. Dan nanti dia akan kayak tunjukkan bahwa apa-apa tuh harus berorientasi kepada dia. Misalnya kalau kamu ngajak dia runding gitu ya, ngajak dia kompromi, saya rasa dia akan menolak gitu. Dia tetap akan jalan dengan pilihan dia tanpa dia peduli apakah itu mengganggu kamu atau apakah itu memang berselaras dengan kamu. Saya rasa di sini dia tidak terlalu peduli gitu ya. Dan ini agak kurang bisa ngerasa puas dengan kamu. Nah gitu ya. Jadi dalam hubungan ini dia hanya melihat dirinya sendiri. Dia harus dibahagiakan gitu. Dia yang harus dimaklumi, dia yang harus dipahami,
dia yang harus dituruti. Nah, gitu. Semua harus di sini serba dia. Dan emosi dia terhadap kamu agak sulit untuk dia kontrol. Gitu ya. Asik dengan dirinya sendiri ini ada. Dan bahkan beberapa dia akan lebih fokus kepada bidang keuangan saja. Gitu ya. Ketika dia pun melihat dirimu, itu karena kamu bisa dijadikan sebagai tempat bersandar atau pencukup kebutuhan-kebutuhan dia. Nah, di sana, kalau dia ngomong tentang pernikahan sama kamu, saya rasa itu masih belum sebuah pilihan yang memang fix bagi dia. Nah, gitu ya. Ini misalnya dia ngajak kamu untuk serius pasangan kamu ini, karena tadi dia hanya melihat dari sisi apa yang kamu bisa beri ke dia, tetapi cinta dia ke kamu di sini masih belum hadir, ya, masih belum hadir di sini. Orang-orang seperti ini bisa nangis-nangis, gitu ya, bisa yang kayak meraung-raung, bermanja-manja, tolong jangan tinggalkan aku, tolong gini, tolong gitu, aku mencintai kamu sangat dan sungguh. Nah, bisa kayak gitu orang-orang gini, gitu ya. Tapi itu bukan karena memang beneran dia cinta sama kamu. Hanya saja dia di dalam dirinya merasa lemah. Dan kamu adalah sumber dari kekuatannya dia. Nah, kayak gitu. Ini bukan cinta. Dan bahkan ini kalau dikatakan memanfaatkan, di sini energi pasangan kamu ini bisa. Gitu ya. Dan dia lakukan ini boleh jadi karena memang kesadaran secara spiritualnya dia masih belum naik, gitu ya, melihat bahwa kebahagiaan itu hanya dalam bentuk harta benda, kenyamanan, status, masih hanya di arah sebelah sana saja, masih kayak motif-motif duniawi kayak gitu. Sepanjang mana kamu bisa ngebahagiain dia, sepanjang itu pula lah dia akan bertahan dengan kamu. Nah kayak gitu ya. Dan jadi kalau Mari bilang itu tadi ya, ada nilai-nilai kamu tertentu yang itu jauh lebih, jadi belum pure, itu aja sih. Jadi belum pure dia ngelihat tentang siapa kamu gitu ya, masih hanya ngelihat oh itu ada mobilnya, oh itu ada rumahnya, oh itu kerjanya bagus. Nah masih di sana dianya gitu, walaupun dia orang kaya nih ya, misalnya dia lahir dari keluarga yang memang menengah ke atas lah kita katakan gitu ya. Nah jadi menurut dia mungkin karena dari masa kecil ya diajarin sudah bahwa cinta kasih itu bentuknya material, bukan kondisi batin. Nah jadi terbawa-bawalah dia kepada hubungan kalian ini. Nah itu bisa ya. Nah kemudian kita tarik dulu energi dari kamunya sendiri Capricorn. Ya kamu terjebak di sini, Mari lihat ya, kamu terjebak di sini. Kamu gak mau berakhir hubungan kalian ini, gak mau kamu gitu. Dan kamu juga cukup marah ya. Kamu marah sendiri dalam diri kamu, tapi kamu sembuhkan sendiri. Itu aja kerjaan kamu. Gitu. Ya kan? Dan banyak hal yang kamu rasa sebenarnya ini ndak pas kayak gitu. Apa yang dia lakukan ke kamu ini sebenarnya itu nggak pas. Nah, tapi kamu coba di sini untuk permisif ya. Kamu kompromi di sini tanpa dia minta. Kamu akan mengkompromikan dirimu ke dia. Jadi daripada kamu ngomong secara langsung, apa sih keberatannya kamu mungkin ngomong tapi dikit aja, masih belum semua unek-uneknya kamu sampaikan ke pasangan kamu ini. Nah, belum semua ini kamu bilang. Dan tadi karena apa? Kamu tuh takut kalau hubungan kalian ini nanti di depan sana banyak
godaan, goncangan-goncangannya gitu ya. Jadi kamu memilih untuk cenderung ya, kalau boleh memilih bukannya spontan ya. Kalau spontan orang bisa akan marah gitu ya, kamu bisa akan marah. Tapi kamu akan tetap memilih bahwa ya sudahlah, hanya ya sudahlah di sini. Nah kayak gitu ya. Kalau kamu pun mau ninggalin dia, misalnya ini adalah energi kamu, orang yang datang pergi dan pergi gitu ya. Kamu orang yang ninggalin dia, tetapi kamu juga adalah orang yang datang duluan untuk mencolek dia. Nah, ngecolek pasangan kamu ini, Capricorn. Nah gitu. Jadi, tapi dia ya kalau kamu mau, dan kalau kamu tetap mau sama dia, dan kamu bisa memenuhi keinginannya dia, ini bukan kebutuhannya tetapi keinginannya dia, ya dia akan mau dengan kamu. Kalau enggak, kalau dia lihat tidak ada apapun dari kamu gitu ya, dia akan enggak mau juga gitu. Ngejawab teksnya kamu aja, chattingnya kamu aja, dia tuh nanti enggak bakalan mau di sana. Nah gitu ya, ini energi dari sesama Capricorn. Kemudian Taurus, kemudian di sini energinya dari Capricorn, Taurus. Kok bisa lupa pula Capricorn, Taurus. Di atas apa? Virgo. Ya ampun. Kemudian ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian ada Sagittarius, Leo, Aries. Energi dari Leo cukup mendominasi pembacaan kita kali ini. Leo tadi sama Taurus ya. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga Capricorn kamu mampu memahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.